Saya Uswatun Hasanah. Jangan lupa like, subscribe, and comment di channel Aisyah ID. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Laqad ja'at rusul rabbina bil haqq wa nudu an tilkumul jannatu uristumuha bima kuntum ta'malun. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, mari kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang telah melimpahkan rahmat dan nikmatnya, dan yang telah memberi kesempatan kita kembali menjumpai bulan yang penuh barokah dengan kondisi sehat walafiat. Sholawat teriring salam semoga tetap terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Berkat diutusnya beliau, kita bisa mengetahui dan mengerti perintah dan larangan Allah. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, di bulan yang penuh barokah ini, mari kita memperbanyak bekal untuk akhirat lewat puasa kita, sedekah, sholat, dan takwa kita. Karena sebaik-baik bekal itu adalah takwa, sebagaimana firman Allah yang ada di surah Al-Baqarah 197. A'udzu billahi minasyaitonir rajim wa tazawwadu fa inna khairaz zati taqwa. Berbekallah kalian, sesungguhnya sebaik-baik bekal itu adalah takwa. Dan takwalah yang akan mengantarkan kita kepada kebahagiaan atau keberuntungan. Sebagaimana juga firman Allah yang ada di surah An-Naba, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innalil muttaqina mafa. Sesungguhnya bagi orang yang bertakwa itu keberuntungan. Pemirsa Aisyah ID rahimakumullah, di bulan Ramadan yang penuh bahagia ini tentunya banyak orang yang mendapatkan keberuntungan karena dilipat gandakannya baik pahala amalan sunnah maupun pahala amalan wajib. Akan tetapi juga sebaliknya, banyak golongan yang merugi, orang-orang yang merugi di bulan Ramadan. Siapakah mereka? Pertama, orang yang menyatakan Islam, menyatakan iman, tapi sangat berat sekali menjalankan puasa, bahkan tidak menjalankan tanpa alasan yang dibenarkan. Itu kerugian yang pertama. Padahal puasa itu wajib hukumnya bagi orang yang beriman, sebagaimana firman Allah yang ada di surah Al-Baqarah 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kalian, agar kalian menjadi orang yang bertakwa. Selanjutnya, orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan juga orang yang menyatakan Islam, menyatakan iman, bahkan menjalankan puasa, tapi sayang puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Sebagaimana sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, rubba shaimin laisa min siyamihi ilal ju' wal atos. Berapa banyak orang yang menjalankan puasa, tapi dengan puasanya hanya mendapatkan lapar dan dahaga. Kenapa? Karena dia belum bisa mempuasakan jiwanya, belum bisa mempuasakan hatinya dari sifat hasad, suudzon, takabur, riya, dan sebagainya. Belum bisa mempuasakan lisannya dari mencela, menggunjing, bahkan berdusta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Malam yada qaula zur wal amala bihi wal jahlah
Falaisa lillahi hajatun ayyada'a ta'amahu wa syarabahu. Malam yada, siapa saja yang belum bisa meninggalkan qaula zur, ucapan dusta, wal amala bi, dan melakukannya, wal jahla, dengan masa bodoh, falaisa lillahi hajatun, maka tidak ada hajat bagi Allah untuk menerima puasanya, tidak ada hajat bagi Allah untuk mengampuni dosanya, ayyada'a ta'amahu wa syarabahu, meskipun dia telah meninggalkan makanannya, meskipun dia telah meninggalkan minumannya. Selanjutnya orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, Rasulullah juga bersabda, rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa at-ta'abu wan nasabu, rubba qa'imin laisa min qiyamihi illa saharu. Berapa banyak orang yang berdiri sholat, baik sholat tahajud, sholat tarawih, tapi hanya mendapatkan penat, hanya mendapatkan payah. Dan berapa banyak orang yang berdiri sholat, tapi Rasulullah menilai sebagai orang yang begadang. Karena apa? Dia belum tahu fungsi dan tujuan sholat, sehingga sholat yang dikerjakan, istilah orang Jawa itu anut grobyuk. Karena orang Madura itu norok bontek, ikut-ikutan, sehingga sholat yang dikerjakan belum bisa menjauhi dirinya dari perbuatan faksa dan mungkar, sehingga sholat pun jalan, maksiat tetap dilakukan. Padahal amalan sholat itu amalan yang terpenting, penentu dari segala amal, juga amalan pertama yang dihisab oleh Allah di hari kiamat. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, inna awwalu ma yuhasabu bil abdu yaumal qiyamati min amalihi sholatuhu. Sesungguhnya awal-awal seorang hamba dihisab di hari kiamat min amalihi, dari perbuatannya, sholatnya. Maka ketika faidha sholuhat, ketika sholatnya bagus, faqad aflaha wa anjaha, sungguh dia telah bahagia dan selamat. Tapi ketika faidha fasadat, ketika sholatnya rusak, waqad khaba wa khosiro, dia telah gagal dan merugi. Selanjutnya orang-orang yang merugi di bulan Ramadan, Rasulullah SAW juga bersabda, rubba qari'il Qur'an wal Qur'anu yal'anu. Berapa banyak orang yang pandai membaca Al-Quran, akan tetapi Al-Quran melaknatnya. Kenapa? Karena kepandaiannya dalam membaca Al-Quran belum menjadikan manfaat untuk dirinya. Kepandaiannya dalam membaca Al-Quran belum membawa rahmat untuk dirinya, sehingga kehidupan sehari-harinya, akhlaknya, tutur bahasanya sangat jauh dan bertolak belakang dari Al-Quran yang dibacanya, dari Al-Quran yang dikajinya. Pemirsa Aisyah Aidi rahimakumullah, semoga kita dihindarkan oleh Allah, dijauhkan dari orang-orang yang mengalami kerugian di bulan Ramadan. Sekian dari saya, mohon maaf atas segala kekurangan. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.